Berbicara buat kami Roh Kudus. Karena kami percaya di mana firman diberitakan, yang sakit harus disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah harus dikuatkan. Yang datang dengan keputusasaan akan pulang mendapat pengharapan yang baru. Yang datang dengan hati hidup, kehidupan, keluarga yang hancur, pulang harus dipulihkan. Karena kuasa-Mu menghidupkan Tuhan. Kami enggak menyembah Tuhan yang mati, kami menyembah Tuhan yang hidup. Jadi berbicara, menyentuh kehidupan kami pada pagi hari ini, pada hari ini Tuhan. Terima kasih, urapi mata kami untuk melihat, telinga kami untuk mendengar. Hati kami untuk percaya, bahkan hidup kami untuk menerima bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan anak-anaknya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, menaikkan penyembahan kami. Sama-sama yang percaya katakan. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Good. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di ibadah di onsite maupun yang menyaksikan via online. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya Tuhan ada di sana. Ya, kalau ada yang sedang bertanya Tuhan ada di mana, Tuhan ada di samping kita kok. Dia nggak kemana-mana. Seringkali kan yang jadi pertanyaan kita yang kemana-mana. Bukan Tuhan yang ada di mana-mana, tapi Tuhan kemana-mana, tapi kita yang ada di mana-mana. Berbicara mengenai spirit filled, meneruskan ke tema besar spirit filled, kehidupan yang dipenuhi oleh Roh. Mari buka Lukas pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Berbicara mengenai spirit filled, kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ayat yang kedua. Sudah? Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ayat yang keempat, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, ini kalau Bapak Ibu tahu, ini ada sebuah hal yang sangat familiar dimulai sebelum Yesus memulai pelayanan. Dia ada di pencobaan di padang gurun, the temptation of Christ, pencobaan tentang berbicara mengenai pencobaan di padang gurun. Dan sebelum peristiwa ini terjadi, kalau Bapak Ibu lihat, kalau teman-teman lihat di pasal sebelumnya, Yesus tuh dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan, Alkitab tulis langsung langit terbuka. Roh Allah, Roh Kudus turun seperti burung merpati kepada Yesus. Kemudian Bapa memperdengarkan suaranya. Jadi Allah Tritunggal pada kesempatan kali itu juga memperlihatkan kehadiran mereka. Jadi Yesus dibaptis, Roh Kudus turun. Kemudian Bapa berbicara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, jadi peristiwa itu habis setelah peristiwa itu gitu. Jadi peristiwa pencobaan itu terjadi setelah peristiwa Yesus dibaptis. Sebetulnya dengan situ aja kita bisa pulang sih. Pulangnya kayak gimana ya, kalau kita mau bicara mengenai fill me Holy Spirit, dipenuhi oleh Roh Kudus, Yesus saja dipenuhi Roh Kudus. Masa kita enggak sih? Hah? Udah selesai, kita bisa pulang sekarang. Itu aja khotbahnya, pendek aja, jadi gak perlu kan, itu mau dijelasin apa lagi kalau Yesus sudah jadi dipenuhi Roh Kudus, kita masa kagak? Jangan-jangan kita dipenuhi Roh Kuda, atau Roh Kudis mungkin, mirip-mirip gitu ya. Tapi peristiwa setelah itu, ayat yang pertama tadi Lukas pasal 4 berkata gini, ya kalau boleh di ayat yang pertama, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, dia nggak sekedar dibaptis kemudian keluar cuman sekedar diisi doang, enggak, tapi dia penuh dengan Roh Kudus. Kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Kalau saya adalah Tuhan gitu ya, ketika Yesus penuh dengan Roh Kudus harusnya, karena setelah kejadian Yesus pencobaan di padang gurun ini adalah Yesus kemudian berbicara untuk pertama kali di bait suci. Ketika berkata gitu tuh, Roh Allah ada padaku, Yesus mengutip gitu, harusnya ketika dia setelah penuh dengan Roh Kudus, harusnya kalau saya berpikir adalah, udah munculin aja di gereja Yesusnya. Kok penuh dengan Roh Kudus kok? Dia bisa berbicara kok, dia bisa kemudian melakukan mujizat kok, tapi kan enggak. Saya suka bahwa Tuhan itu selalu bekerja dengan pattern, ada pola-polanya. Kalau Tuhan memimpin kemudian Yesus penuh Roh Kudus dibawa ke padang gurun, dia punya maksud sendiri. Dia selalu punya tujuannya. Setiap yang dia lakukan, setiap yang dia gerakan itu selalu menaruh menyimpan begitu banyak pesan yang kitanya harus ambil. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus, Bukan karena keinginannya. Bukan karena didorong-dorong oleh orang banyak, enggak, dibawa oleh Roh Kudus sendiri, dipimpin oleh Roh Kudus masuk ke padang gurun. Padang gurun is the place of testing.
Padang gurun itu adalah tempat untuk ujian. Saudara perlu ingat ketika bangsa Israel 400 tahun belenggu di Mesir, dijajah di Mesir, kemudian mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Sebelum menuju tanah Kanaan kan selalu lewati tempat yang namanya apa? Padang gurun. Karena padang gurun, Pastor Arief udah khotbah ngeroh tuh minggu pertama. Ketika karisma Roh Kudus itu harus berjalan bersama-sama dengan karakter. Bahwa padang gurun adalah tempat di mana karakter saya dan saudara itu akan diuji. Iya, itu udah karakter kita akan diuji. Makanya John Maxwell satu kali tulis begini, a life cannot be tested is a life cannot be trusted. Kalau ada kehidupan yang gak pernah diuji, gak pernah memiliki kehidupan yang tahan uji, dia menjadi kehidupan yang gak bisa dipercaya. Iya, kalau saudara hidup saudara gak pernah diuji gitu ya, gak pernah berada dalam ujian, kan membuat hidup kita menjadi kehidupan yang gak tahan uji. Loh, kalau kehidupan saudara menjadi kehidupan yang gak tahan uji, bagaimana bisa dipercaya sama orang? Kan itu aja. Itu sebabnya Roh Kudus membawa Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Gak cukup, bukan sekedar penuh dengan Roh Kudus, dibawa ke padang gurun untuk diuji karakternya. Dan ujian yang pertama kan begitu, 40 hari berpuasa, Yesus lapar. Jelas. Andi Iskandar bicara bagus 3 bulan yang lalu, bicara mengenai hakikatnya Tuhan. Saudara perlu dengar tuh. Itu bagaimana Tuhan, dia adalah 100% manusia, tapi dia juga adalah 100% Tuhan. Dia adalah 100% Tuhan dan 100% manusia, dan dia menanggalkan atribut ketuhanannya. Tuhan Yesus bisa lapar loh. Dia rasa apa yang kita rasa. Bayangin 40 hari gak makan. Dan saya dapetin begini loh. Seringkali karakter seseorang itu kelihatan waktu dia lapar. Coba tanya. Sebaik-baiknya orang kalau lagi lapar? Iya, saya kalau kayak begini kalau lapar kan saya bisa ketok. Cepat, makanannya kan gitu ke pelayan. Gak peduli, gua duluan. Selalu kayak gitu, kenapa? Kalau lapar, itu menjadi apa? Bisa kelihatan, karakter kita bisa terlihat pada saat kita lapar. Jadi lapar menjadi sebuah titik adalah the weakest point dalam kehidupan setiap manusia. Dan itu ujian pertama yang iblis lakukan buat Yesus. Cuman pertanyaannya adalah pertanyaan yang buat saya pertanyaan kurang ajar, mohon maaf ya. Karena iblis berkata gini, jika engkau anak Allah. Kok jika sih? Kan gue anak Allah. Makanya sebelum Yesus masuk padang gurun, Bapak ketika dia dibaptis oleh Roh Kudus, Bapak berkata gini, ini anak yang kukasihi loh. Kepadanya aku berkenan. Dia berikan identitas yang sangat jelas buat Yesus, ini anak yang kukasihi. Jadi waktu Roh Kudus turun dalam kehidupan saya dan saudara, dia gak sekedar membuat saudara kemudian doain orang sakit sembuh, which is itu bagus. Tapi yang paling penting dia menegaskan kembali identitas siapa kita di dalam Tuhan. Ini anak yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Kenapa? Karena testing yang pertama yang masuk padang gurun adalah iblis berkata gini, jika engkau anak Allah. Jika engkau orang, kan belum tentu orang kita. Iya gak? Jika engkau anak Allah, kan pertanyaan. Itu sama pertanyaan ketika iblis goda Hawa dan Adam dan Hawa di Taman Eden. Pertanyaan iblis itu berkata gini loh. Bukankah, saya lupa tuh ayatnya aja. Pokoknya pertanyaannya bahwa waktu dia dicobain di kejadian pasal yang ketiga, bahwa manusia dicobain oleh iblis. Iblis itu pertanyaan ada kata bukan ya. Bukankah Tuhan berkata bahwa semua pohon yang ada di Taman Eden ini boleh kamu makan buahnya? Bukan, itu ada tuh ayatnya. Ada pertanyaan-pertanyaan dalam hidup yang iblis lontarkan dalam kehidupan saya dan saudara yang membuat kita menjadi bingung dengan identitas kita di dalam Tuhan. Makanya spirit filled, penuh dengan Roh Kudus itu sangat penting. Yang pertama adalah untuk menegaskan identitas kita siapa di dalam Tuhan. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini jadi roti. Kalau saya Yesus berkata gini, gua anak Allah. Mau batu ini gue buat jadi roti, jadi bemo, jadi kuda, jadi apa? Urusan gue dong. Bukan urusan lo. Dia anak Allah. Tapi pertanyaannya adalah begini, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Jawaban Yesus tuh asik. Kalau saudara baca Lukas pasal 4 yang keempat kan berkata ini, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kalau Matius 4 ayat yang keempat berkata gini, tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti aja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Jadi godaan iblis waktu berkata gini, ubah batu ini jadi roti. Sebetulnya tuh iblis sedang menyodorkan gini, bahwa semua pencapaian saudara, semua kesulitan kita, semua apa yang sedang kita hadapi dalam kehidupan, fokus pada apa yang kelihatan di mata. Fokus pada apa yang ada di luar hidup. Batu, roti kan bicara apa yang ada di luar hidup. Jadi iblis sedang menyodorkan buat saya dan saudara untuk menarik saya dan saudara, udah fokus aja pada apa yang ada di luar hidup. Yesus berkata enggak,
Yang di luar hidup boleh diperhatikan, tapi ada jauh yang lebih penting saudara fokus pada apa yang ada di dalam. Karena waktu dia berkata manusia hidup bukan dari roti, betul kita harus makan roti. Tapi ada satu manusia lagi yang ada di dalam yang disebut manusia batinia, itu cuma bisa hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Cuman di titik itu aja tuh. Cuman di titik itu ada, kalau saudara di kita Indonesia ya manusia hidup bukan dari roti aja atau dari nasi aja. Mungkin saudara bisa hidup manusia hidup bisa dari mie ayam, semuanya. Tapi untuk manusia yang satu yang disebut dengan manusia yang ada di dalam, itu cuma bisa hidup dari firman-Nya Tuhan. Dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Iya enggak? Boleh minta contoh sebentar. Ada tadi itunya? Contoh sebentar. Saya nggak jualan ikan. Gede itu yang ininya. Terima kasih. Kalau ada yang mau beli, ini besok ikan harganya naik. Senin. Alkitab berkata gini, manusia hidup bukan dari roti aja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Analoginya buat saya adalah gini aja. Ikan ini hidup kan ada di dalam air. Betul kan? Kalau airnya saya keluarin gimana? Ikannya mati. Kenapa? Karena memang dia ditentukan ada di dalam air. Betul? Kalau saya keluarin airnya ya ikannya adalah mati. Itu mah jelas. Kalau airnya saya ganti pakai duit 100.000 2 biji, ikannya hidup gak? Lebih mahal duitnya loh dibanding airnya. Hidup ikannya. Demikian pula saya dan saudara. Manusia batinnya di dalam tuh gak bisa dikasih makan dengan kekayaan materi lagi. Dengan semua yang ada di dunia lagi, gak bisa. Gak bisa, itu gak ditentukan kayak begitu seperti ikan didesain untuk air. Kalau saudara tarik airnya, ikannya mati. Kalau saudara ganti ikannya pakai duit 100.000, pakai emas mulia, pakai bitcoin, pakai saham, mati. Kenapa? Enggak didesain untuk hidup seperti kayak begitu. Demikian pula manusia yang di dalam. Kalau yang bilang itu saya, saudara nggak boleh lah nggak percaya. Tapi kalau yang bilang adalah Tuhan Yesus pencipta alam semesta yang berkata gini, manusia di dalam kamu itu cuma bisa hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. You better believe it. Saudara harus percaya akan hal itu. Harus. Kalau airnya saya ganti pakai alkohol, apakah ikannya mati? Mabok kelihatannya ikannya kan? Loh iya dong. Itu sebabnya hidup saudara nggak boleh apa yang di dalam itu diisi dengan apa yang alkohol yang ada di luar. Mabok-mabokan maksudnya. Kalau alkohol tuh nggak ditentukan untuk hidup kayak begitu. Airnya memang harus khusus. Ini sebetulnya ada air khusus juga. Kalau dikasih air asin, kalau dia ikan air tawar juga mati. Khusus. Untuk makan makanan jasmani, dimanapun kita berada di seluruh dunia bisa jadi beda-beda. Tapi untuk makanan yang ada di dalam manusia batinia cuma satu. Setiap firman, setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Nah itu boleh tepuk tangan. Cuman itu. Spirit filled itu enggak sekedar berbicara mengenai sekedar Roh Kudus, tapi spirit filled juga berbicara mengenai kepenuhan dengan firman-Nya Tuhan. Dengan perkataannya Tuhan. Kita seringkali kan berpikir, kemudian waktu sementara saya nyiapin kayak gini, kita kan pikir bahwa Yesus kan anak Allah. Yohanes 1 kan berkata bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu ada sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Kita percaya Yesus itu adalah anak Allah. Jadi waktu dicobain dengan otomatis kemudian keluar, enggak juga loh. Dengar beberapa khotbah dari beberapa pendeta, kemudian baca beberapa literatur. Yesus juga adalah membiasakan dirinya untuk duduk baca, renungkan firman Tuhan. Selama 30 tahun dia sebelum muncul ke permukaan untuk melayani. Karena Lukas 2 ayat 52 berkata begini. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Kalau dia Tuhan dia gak bertambah dong hikmatnya. Karena Tuhan udah yang paling tinggi. Bertambah hikmatnya, besarnya juga bertambah dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Setiap kali bertambah hikmatnya itu berbicara bahwa Yesus pula selama 30 tahun sebelum dia muncul ke permukaan, dia duduk merenungkan firman Tuhan, dia baca Alkitab. Makanya kalau saudara baca salah satu pemunculan Yesus di umur 12 tahun, dia lagi tanya jawab sama para ahli-ahli agama tuh di bait suci. Dia belajar loh. Ada sekitar 150 kali kata ada tertulis, ditulis di Alkitab. Hampir 50%, hampir 50 kali dan sebagian besar itu di-quote, diungkap oleh Tuhan Yesus. Ada tertulis. Setelahnya baru Paulus, ada tertulis. Waktu dia quote ayat ini, waktu dia bilang buat iblis, manusia gak hidup dari roti aja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dia sedang quote itu dari Ulangan pasal yang ke-8 which is adalah kitab Taurat.
Jadi dengan kata lain bukan sekedar Yesus karena dia adalah Tuhan kemudian dia otomatis keluar manusia. Enggak. Selama 30 tahun waktu dia sebelum muncul pada permukaan, dia membiasakan dirinya, mendisiplinkan dirinya untuk baca firman Tuhan, kemudian merenungkan firman Tuhan. Dia adalah firman itu sendiri, tapi dia mengambil sebuah keputusan. Loh, kalau dia adalah Tuhan kenapa dia harus berdoa? Kan pertanyaannya itu. Tapi dia lakukan kan? Karena dia 100% manusia dan 100% Tuhan, dia memberikan example, teladan buat saya dan saudara. Yesus melakukan itu loh. Makin besar hikmatnya. Menunjukkan bahwa waktu dia kecil sampai dia umur 30 tahun, dia mendisiplinkan dirinya untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kemudian cara kerjanya? Yohanes pasal 14 ayat ke-26 berkata begini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, dia akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tadi Alkitab Yesus bilang gini bahwa kamu hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kemudian Roh Kudus Tuhan berkata gini buat Roh Kudus, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus berjalan bersama-sama dengan firman-Nya Tuhan. Alkitab berkata gini bahwa Roh Kudus itu mengajarkan dan mengingatkan setiap firman yang Tuhan sampaikan. Ibaratnya adalah begini aja, ibaratnya sangat gampang. Kalau Roh Kudus adalah seorang koki yang hebat, kemudian dia kata penghibur itu berasal dari kata parakletos. Ya itu kan sering banget. Para itu berarti di samping, kletos itu adalah penolong. Jadi Roh Kudus adalah seorang penolong yang ditaruh di samping saudara yang berjalan bersama saudara dalam kehidupan. Fungsinya cuma ada dua. Dia mengajarkan segala sesuatu, kemudian dia mengingatkan apa yang Tuhan katakan. Kalau Roh Kudus berfungsi contohnya sebagai seorang koki, kemudian yang harus saya lakukan adalah begini. Saya harus menyiapkan bahan makanan untuk dia masak. Berapa kali kalau suami pulang nyampe ke rumah, kemudian lihat rumah ketika buka meja makan kosong semuanya. Marah-marah sama istrinya, kok gak ada makanan? Lah, bapak kan gak siapin bahan makanannya. Betul gak ibu-ibu? Gak dikasih duit belanja, maksudnya begitulah kasarnya. Loh iya dong. Fungsinya Roh Kudus adalah dia mengajarkan, mengingatkan akan setiap firman yang dikatakan. Kalau saya nggak menyiapkan bahan makanannya firman-Nya Tuhan, Roh Kudus mau ngerjain apaan? Dia nggak bisa mengajarkan dan mengingatkan saudara. Makanya ketika Yesus dicobai oleh iblis, ketika Yesus berkata bahwa ada tertulis manusia hidup bukan dari roti aja, itu apa yang saudara lakukan? Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan kembali apa yang Yesus sudah baca beberapa tahun yang lalu. Kalau saya cuma bawa misalnya contoh cuma bawa wortel sama seledri sama bawang goreng itu ibaratnya dan Roh Kudus ada di samping saya, dia bisa buat makanan bisa. Kenapa? Saya siapin bahan makanannya kok. Saya siapin kok bahan makanannya. Tapi bayangin kalau saya punya gudang makanan sebesar gini nih, gudang bahan makanan. Dia bisa buat makanan terenak dari begitu banyak hal dalam kehidupan. Apalagi kalau kemudian kalau saudara datang pada Tuhan dan saudara nggak bawa apa-apa. Kita tuh seringkali kepengen minta biar Tuhan Yesus sendiri yang mengerjakan sesuatu buat kita. Ada bagian yang harus kita lakukan. Ada bagian yang saudara harus lakukan. Itu sama seperti saudara nyuruh istri saudara untuk lu yang kerja, lu yang beli makanan, lu yang nyiapin semuanya, pokoknya lu. Kemudian kita suami cuma nonton film Korea aja atau kayak gimana. Kayak begitu kan dalam kehidupan. Enggak lu Tuhan. Tugas kita adalah untuk menyiapkan bahan makanannya. Untuk menyiapkan firman-Nya. Untuk merenungkan firman-Nya. Dan itu yang paling penting. Kenapa? Karena Yesus berkata gini, kamu mulai hidup ketika kamu merenungkan firman Tuhan. Ketika kamu menaruh perkataan firman Tuhan itu di dalam hidup saya dan saudara. Enggak cukup cuma sekedar tahu ternyata. Kalau saudara baca Lukas pasal yang ke-4 ayat ke-9 sampai 12. Cobaan yang lain yang Yesus lakukan, yang terjadi pada Yesus di pencobaan di padang gurun. Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem. Dan menempatkan dia di hubungan bait Allah dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dari dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, siapa yang ngomong? Setan. Setan loh yang ngomong ini. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Setan tuh tahu firman Tuhan. Baru ngeh ya. Kita pikir dia nggak tahu firman Tuhan, kita bisa bodoh-bodohin dia. Iya kan? Setan tuh tahu loh firman Tuhan. Bayangin kalau hidup saudara dan saya nggak pernah baca firman Tuhan, sedangkan dia yang jauh udah musuhnya kita aja tahu firman Tuhan. Berapa banyak kita ditipu oleh hal seperti kayak begitu dalam kehidupan. Karena kita nggak menaruh firman Tuhan itu dalam kehidupan saya dan saudara, nggak menaruh. Kalau ikan adalah hidup kita ini dalam firman Tuhan yang adalah air ini loh. Iblis tahu loh. Dia nggak makan.
Dia nggak makan firman Tuhan, dia nggak merenungkan firman, tapi dia tahu firman Tuhan. Berapa banyak kita kan gereja ditipu. Kenapa? Karena kita pikir iblis nggak tahu, dia tahu. Karena di godaan ini adalah iblis berkata gini, sebab ada tertulis. Yesus tadi kan jawab sebab ada tertulis. Manusia bukan hidup dari roti aja, tapi dari setiap firman. Iblis langsung pakai di counter attack, kemudian di ujian selanjutnya. Dia bilang gitu, ada tertulis. Emang ada ayatnya di Alkitab. Saudara pikir ini kitabnya iblis? Enggak, ada kitab mengenai engkau yang akan merintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi. Ada ayatnya. Kalau dia aja tahu Alkitab, saudara tahu apaan? Kita tuh tahu apaan? Itu sebabnya ketika Yesus penuh dengan Roh Kudus, makanya Yesus berkata gini, lakukan bagian saya dan saudara. Taruh firman-Nya dalam hati saya dan saudara. Dalam kehidupan kita. Karena di sanalah manusia batiniah kita akan hidup. Saya tadi sempat bilang kan, kalau ini ikan kita buang airnya akan mati. Kalau saudara nggak makan firman Tuhan, apakah akan mati? Mati. Walaupun nggak langsung otomatis. Fisiknya boleh hidup. Tapi di dalamnya bisa mati. Hati-hati loh. Sejago-jagonya saudara naruh bangkai, bangkainya pasti akan kecium. Kalau saudara mati di dalam, tinggal tunggu waktu, bau bangkainya akan keluar. Lewat perkataan saudara, lewat tindakan saudara, lewat pikiran saudara, lewat apapun yang saudara lakukan. Kenapa? Mati di dalam. Makanya Yesus berkata gini, yang di luar oke boleh, pakai roti dikasih makannya. Tapi untuk yang di dalam cuman firman-Nya Tuhan. Cuman firman-Nya Tuhan. Karena itu satu-satunya. 3 kalinya di pencobaan di padang gurun, Yesus kutip perkataan firman Tuhan. Sedemikian penting firman Tuhan itu dalam hidup saya dan saudara. Sepenting apa? Sepenting ikan ini memerlukan air untuk dia hidup. Sepenting apa? Sepenting kita butuh oksigen untuk kita bernafas. Sepenting kita punya makanan, kita makan setiap hari. Sepenting itu juga firman Tuhan dalam kehidupan. Makanya kan dari mimbar ini, dari setiap live dulu selalu dibilangin, WPDA itu bukan program gereja. WPDA itu bukan dipakai untuk saudara sekedar formalitas. WPDA itu kebutuhan kita. Kalau saudara dan saya nggak mati, kalau saudara saya nggak makan firman Tuhan, kita akan mati. Nggak penting kita sedang jadi jabatan posisinya seperti apa, nggak makan firman Tuhan, manusia yang di dalamnya mati. Saudara tahu bahwa pasal yang paling banyak di Alkitab ditulisnya dalam Mazmur 119. Dan Mazmur 119 itu berbicara mengenai firman Tuhan. Baca dari ayat 1 sampai berapa? 150 kah saya lupa. Itu semuanya berbicara mengenai firman Tuhan. Sedemikian penting firman itu dalam kehidupan. Sedemikian penting untuk memberi makan manusia yang di dalam itu. Dalam kehidupan kita semua. Dan yang hebat adalah Tuhan menggambarkan kita seperti domba kan. Iya kan? Mazmur 23 Tuhan menggambarkan kita seperti domba. Domba itu memang harus membutuhkan gembala, itu poin pertama. Tapi yang kedua adalah gini, domba itu kalau makan rumput, itu makannya lama. Karena dia punya 4 lambung. Disebut dengan golongan ruminansia, kalau nggak salah. Disebut, kenapa? Kalau saudara lihat domba itu selalu ngunyah makanan. Saudara kalau dia udah makan, kemudian ntar siang bolong, sepertinya dia makan lagi ngunyah. Itu adalah proses dia mencerna makanan. Jadi kalau iblis cuman sekedar tahu, saya dan saudara perlu mengunyah firman Tuhan. Karena kata Yesus yang berkata bahwa makananku ialah manusia hidup bukan dari roti tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu kata firmannya berasal dari kata rema. Makanya ada anak namanya Kevin Rema di gereja kita. Rema itu berbicara mengenai firman yang hidup. Ini logos nih, firman yang tertulis. Tapi untuk ini menjadi sebuah rema, menjadi makanan bagi roh, saudara perlu baca, saudara perlu renungkan. Seberapa lama sih renungkan? 10 menit, 15 menit, setiap waktu kata firman Tuhan. Day in, day out, setiap pagi walaupun malam. Sama seperti domba, itu mengunyah makanannya. Demikian pula kita perlu mengunyah firman-Nya Tuhan. Karena kekuatan yang ada di dalam munculnya dari sana. Enggak sekedar saudara cuma sekedar tahu, tapi saudara perlu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk makan, untuk resapkan itu supaya manusia batin yang di dalam adalah memberi kekuatan. Waktu manusia yang di dalam ada kefirman Tuhan, ketika berbenturan dengan masalah, Roh Kudus kemudian akan ingatkan kembali, ada firman ini loh, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan. Kalau saudara nggak baca firman, Roh Kudus mau ngingetin apaan? Nggak mungkin dia ngingetin drama Korea. Karena dia kan nggak ini segala. Nggak mungkin kan kayak gitu. Dia akan ingatkan apa? Fungsi cuma ingatin firman. Anak-anak muda hati-hati. Pelajari, duduk, renungin firman mulai daripada hari ini. Karena firman Tuhan adalah sesuatu yang sangat powerful dalam kehidupan. Saya ngajarin anak saya karena saya belajar ini dulu. Sebelum dia mulai belajar, duduk, baca Alkitab, renungin firman Tuhan dulu. Karena itu adalah dasarnya. Sama, perlu untuk merenungkan firman Tuhan. Sama seperti domba ngunyah,
Manusia tuh ternyata kalau saudara baca, itu membutuhkan waktu paling enggak minimal 30 menit untuk makan. Kadang kita 5 menit kan makan. Urat gitulah, enggak dimakan itu ditelan namanya. Makan itu artinya dikunyah selama 30 menit dan itu membutuhkan sekitar 15 sampai 20 kali dikunyah. Supaya gizi seharinya itu dapat. 30 menit itu makanan-makanan fisik. Tapi untuk makanan-makanan roh harus lebih. Harus, spirit filled itu berbicara mengenai setiap hari loh. Kita pikir ketika pengalaman iblis di padang gurun ini beres dengan ujian yang ketiga, kemudian selesaikah dia? Ayat yang Lukas 4 ayat 13 berkata begini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, kemudian iblis nyerah sih. Mengakhiri pencobaan itu, ia mundur daripada Tuhan. Dan menunggu waktu yang baik. Saudara pikir dia selesai dengan saudara, kemudian hari ini kemudian beres, saudara kemudian menang. Dia tunggu waktu yang baik. Itu sebabnya fill me with Holy Spirit, Spirit fill, itu adalah sebuah pengalaman setiap hari Pak, Bu. Bukan pengalaman seminggu sekali. Itu harus adalah pengalaman setiap hari. Bukan sekedar karena iblis nunggu untuk menjatuhkan kita, karena memang kita butuh untuk hidup. Kita butuh untuk hidup yang di dalam. Saudara tuh kuat hanya karena firman yang ditaruh di dalam. Bukan karena apa-apa. Karena Roh Kudus dan firman yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Hasil daripada penuh dengan Roh Kudus, kemudian Yesus menaruh firman dalam kehidupannya, kemudian kolaborasi ini berdua, hasilnya adalah Lukas 4 ayat yang ke-14 berkata begini nih. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Ayat Lukas 4 ayat yang pertama kan berkata gini, lalu Yesus penuh dengan Roh. Setelah melalui pengalaman padang gurun ketika karakter itu dicobai dan bertahan kuat bahkan menang. Karena setiap firman yang ditaruh dalam kehidupan Yesus dalam kuasa Roh. Jadi penuh dengan Roh ditambah dengan karakter yang sudah teruji itu menghasilkan kuasa dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Setelah ayat ini dia berbicara di bait suci, semua mata tertuju kepadanya karena Alkitab tulis gini, karena Yesus mengajar dengan kuasa. Dari mana kuasa berasal? Dari dia kepenuhan dengan Roh Kudus, mengalami pengalaman berada di padang gurun, muncul sebagai pemenang dalam kuasa Roh. Mazmur 84 ayat yang saya akhiri dengan Mazmur 84. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, Daud berkata begini nih. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mengadakan ziarah itu yang berhasrat mengadakan sebuah perjalanan. Apabila melintasi lembah baka, lembah kematian, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat yang ke-8. Mereka berjalan loh. Makin lama makin lemah. Makin lama makin capek. Padahal kan berjalan. Harusnya kalau berjalan kan makin lama makin capek. Tapi mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Ada satu perjalanan yang membuat kita gak capek tapi membuat kita menjadi semakin kuat ketika perjalanan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi dengan firman-Nya Tuhan dan kita berjalan menjadi semakin kuat. Spirit fill ditambah dengan word fill itu sama dengan life fill. Penuh dengan Roh Kudus ditambah dengan penuh dengan firman Tuhan membuat kehidupan kita penuh dengan kehidupan. Penuh dengan hidup yang sesungguhnya. Makanya saya setuju, anak-anak muda khususnya, saya setuju apa yang Tulus selalu katakan hari-hari terakhir ini, hati-hati di jalan. Dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara, hati-hati di jalan. Akan ada batu, akan ada kerikil, akan ada rintangan, ada iblis yang ada di sana. Tapi kalau kita hidup kita penuh dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan firman, kita akan dipenuhi dengan kehidupan. Saya nggak tahu ada di mana posisi Bapak Ibu Saudara pada kesempatan hari ini. Nggak berhadir, nggak untuk menghakimi juga. Tapi mulai untuk belajar. Seringkali bahwa kita lebih mementingkan apa yang ada di luar. Kita lupakan apa yang ada di dalam. Justru Yesus berkata, mulai saat ini perhatikan manusia yang ada batinnya yang ada di dalam. Karena dari sanalah terpancar kehidupan kan. Lukas 4, Amsal 4 ayat 23. Mari bangkit berdiri sama-sama. Datang pada Tuhan. Tuhan Yesus berbicara buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau penuh dengan Roh Kudus, kami mau penuh dengan firman-Mu. Karena kami tahu untuk bertahan bukan sekedar bertahan, tapi untuk menang hari-hari ini cuman ini yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Namanya Yesus.
namanya. Kami sangat bergantung padamu pada pagi hari ini. Yang kuatkanku selalu besertaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Namanya Yesus. Mari berbicara buat kami, menyentuh kehidupan kami Tuhan. Mari berbicara buat kami, mari menyentuh hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang sembuhkanku selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami panggil namamu, kami gak bisa hidup tanpamu Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Berbahagialah manusia yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Apabila mereka melintasi lembah baka, maka mereka akan membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan kau menyelubunginya dengan berkat, dengan hujan pada awal musim. Orang-orang yang akan berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion. Berbahagialah manusia yang menaruh harapnya hanya kepadamu Tuhan. Kami akan berjalan makin lama makin kuat. Kami akan berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.